insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, ya. Itu adakah? Ya, pendidikan tingginya beda. Saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Itu yang saya baca. Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian itu dipecah. Hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo. Kemudian yang kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Itu ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak. Selamat ya Pak. Mirisnya sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia ini sudah sangat berubah ketimbang waktu kita dulu masih sekolah. Yang gue maksud kita adalah orang-orang di usia 30-40 tahunan ya. Yang masih ngerasain kurikulum 94 atau KBK dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus paham. Yang namanya sistem pendidikan dan kurikulum itu 2 hal yang berbeda. Kita sering lupa nih, sistem pendidikan itu bukan kurikulum, tapi kurikulum termasuk dalam sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan itu tubuh manusia seutuhnya, kurikulum itu otaknya. Sistem pendidikan itu ngomongin soal frameworknya, kurikulum itu ngomongin soal bagaimana sih metodenya untuk memberikan edukasi kepada siswa gitu, apa yang harus dilakukan. Jadi kurikulum itu benar-benar panduan guru-guru nih untuk ngajar itu seperti apa gitu. Dan mana yang bermasalah antara sistem pendidikan dan kurikulum di Indonesia sekarang ini? Dua-duanya bermasalah, Pak. Jadi gini, siswa-siswa sekolah kita itu sekarang nggak ada UN, nggak ada sistem ranking. Kalau mau masuk sekolah bukan nilai yang dilihat, tapi pakai zonasi wilayah gitu kan. Tapi pakai sistem zonasi, terus juga tinggal kelas itu adalah hal yang sangat jarang terjadi gitu. Di sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Kenapa demikian? Karena berdasarkan hasil wawancara gue kepada beberapa staf di sekolah ataupun gurunya langsung, mereka mengatakan bahwa ketika ada murid yang tinggal kelas itu akan berpengaruh pada penilaian sekolah tersebut. Ya kan? Jadi memang itulah pendidikan kita saat ini gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada dorongan. Jadi siswa itu benar-benar dimerdekakan. Beginilah hasilnya. Apakah kurikulum merdeka dan sistem zonasi PPDB bakal dihapus sama Menteri Pendidikan yang baru? Kita semua penasaran, tapi ini yang harus kita bahas sekarang. Ya, Menteri Abdul Muti baru-baru ini kasih sinyal buat review 3 kebijakan penting di pendidikan, yaitu soal ujian nasional yang sekarang udah dihapus, PPDB zonasi, dan kurikulum merdeka belajar. Katanya, dengan mengkaji ulang, pendidikan kita bakal lebih inklusif, partisipasif, dan adaptif. Tapi, bakal benar nggak sih? Dan bakal sesuai dengan hati masyarakat?
Sebelumnya, kita tahu kan bahwa Merdeka Belajar dan kebijakan Nadiem Makarim cukup bawa perubahan besar. Namun lagi-lagi banyak pro dan kontra yang terlihat jelas. Sekarang, apakah menteri baru di pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa membawa perubahan di dunia pendidikan kita ke level berikutnya? Atau cuma omongan aja? Kita tunggu bukti nyata, teman-teman. Bukan cuma janji semata. Share pendapat kalian, drop komen ya. Dan apa harapan kalian di dunia pendidikan untuk kedepannya, baik itu tenaga pendidik, guru honorer, dan lainnya. Nah, jadi kurikulum Merdeka itu sebenarnya adalah kelanjutan panjang dari kurikulum berbasis kompetensi, di mana setiap sekolah merdekakan kalian untuk bikin pembelajaran yang seperti apa, yang disesuaikan, yang direlevansikan dengan realitas yang ada pada waktu itu, gitu. Makanya salah satu ciri dari kurikulum Merdeka itu adalah personalisasi yang tadi itu. Jadi kalau misalkan tadi ada banyak sekali pertanyaan, ini kenapa saya jadi jubirnya kementerian? Terima kasih loh Pak. Tapi maksud saya, kalau misalkan banyak sekali guru-guru di Indonesia yang mengalami keresahan, kami sekarang dikasih banyak proyek, ada kewajiban begini dan begitu dengan administrasi yang banyak dan sebagainya, abaikan itu semua. Balik. Kurikulum Merdeka itu adalah lihat situasi sekolah, lihat situasi anak, bagaimana itu, lalu kita bikin base-nya tuh dari situ. Project-project itu dimulainya dari situ. Bukan dimulai dari sekolah nanti harus ngikut kurikulum yang ditentukan sama pemerintah, bukan. Pemerintah justru membuat kurikulum yang mengakomodasi kemerdekaan setiap sekolah, institusi pendidikan, guru, bahkan siswa. Begitu ya Bu ya? Indonesia berharap seperti Finlandia, negara yang selalu disebut sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Ya, di Finlandia itu nggak ada yang namanya tinggal kelas, nggak ada yang namanya ranking, nggak ada basis tes, masuknya via zonasi. Apapun yang kalian lihat di Indonesia ini udah diterapkan di Finlandia sebelumnya. Hasilnya, wah berhasil banget. Anak-anak di situ pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan sangat fungsional gitu. Kita berkiblat kepada Finlandia, kita pakai sistem yang sama. Tapi apakah hasilnya juga sama? Ternyata tidak, bertolak belakang gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika kita mengadopsi sistem Finlandia ini, kita mengadopsi outputnya, bentuknya, aturannya. Tapi kita lupa untuk mengadopsi fasilitasnya, kesiapannya, dan bekalnya gitu. Kenapa Finlandia bisa menerapkan sistem seperti itu dan berhasil? Ya, fasilitas yang gue bilang tadi, keadaan yang gue bilang tadi. Di sana kesejahteraan udah merata nih. Terus fasilitas sekolah udah luar biasa. Terus di semua daerah itu hampir semua sekolah kualitasnya sama. Terus kualitas gurunya juga bagus semua. Karena minimal untuk jadi guru di Finlandia harus S2 dengan penghasilan yang top. Dan di masyarakat Finlandia, responsibility atas pendidikan itu juga udah terbangun di level keluarga gitu. Jadi ya keadaannya itu sangat berbeda dengan Indonesia. Nah lu bayangin, lu kayak mau install FIFA 2025 dan mau main di PC, tapi PC yang lu punya masih Intel Celeron gitu loh, yang nggak akan bisa FIFA itu main. Nah inilah yang terjadi, dan akhirnya ini memberikan dampak yang sangat destruktif untuk para pelajar kita gitu. Kalau pertanyaan saya ubah gini, gimana? Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Langsung muncul kan? Oh ada ini guru-guru yang bisa digantikan teknologi ini. Betul tidak? Guru macam apa bisa digantikan teknologi? Guru yang mengajarnya itu saja. Dah direkam aja. Semester besok diulang rekamannya. Betul tidak? Guru yang mekanistik, guru yang repetitif, guru yang tidak bawa kebaruan, itu mudah sekali diganti teknologi. Tapi guru yang inspiratif, guru yang mencerahkan, guru yang kreatif, guru yang terlibat dengan siswa, tidak ada teknologi apapun yang bisa menggantikannya. Betul tidak? Nah, pertanyaannya, kita masuk yang mana? Ini kita ini masuk yang mana? Masuk yang pertama atau yang kedua? Dan kalau kita ingat dulu, kita menyukai sebuah bidang karena bukunya atau karena gurunya? Itu dia. Ada juga masalah guru terlalu banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan mengerjakan platform Merdeka Mengajar, sehingga mereka tidak punya waktu lagi, bahkan tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga. Di rumah pun masih mengerjakan platform Merdeka Mengajar. Sahabat, tugas utama guru itu adalah melayani siswa. Kebijakan
penilaian e-kinerja yang terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar yang didesain oleh Kemendikbudristek dalam jangka panjang justru akan mengalihkan fokus pelayanan guru pada siswa, siswa akan terabaikan, dan guru akan sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk untuk membuat laporan-laporan administrasi di dalam e-kinerja. Selain guru yang disibukkan dengan tugas administrasi, kepala sekolah juga sibuk untuk mendampingi guru, terlebih lagi pengawas. Karena pengawas akan mendapat tugas lebih banyak lagi untuk menilai dan mengevaluasi penilaian kinerja guru di zonanya. Tentu, kegiatan-kegiatan seperti ini akan mengalihkan fokus para pengawas yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan menjadi menilai dan mengevaluasi kinerja guru-guru di sekolah-sekolah yang dia dampingi. Saya sebelumnya juga sudah bertanya kepada kementerian, tapi pada waktu itu saya langsung ngechat lagi aja Kementerian Pendidikan di Indonesia gitu ya. Saya tanya, Pak, ini saya mendapatkan keluhan dari guru-guru atau perwakilan guru-guru se-Indonesia bahwa kalau mereka belajar tentang kurikulum merdeka, mereka belajarnya tentang administrasi mengajar, bukan tentang hal-hal yang lain-lain gitu. Terus, apa tanggapan dari Kementerian Pendidikan? Dia justru malah bilang, mereka justru malah bilang, ya Pak Guru Gembul, kami juga sudah sangat lelah. Dia mengatakan kami itu sudah sangat lelah mensosialisasikan bahwa kurikulum merdeka itu bukan soal administrasi, tapi soal bagaimana kita mengajar dengan kacamata yang lebih modern, kacamata yang lebih baik, kacamata yang lebih personal, kacamata yang lebih membebaskan masyarakat dan siswa-siswa kita untuk belajar gitu. Jadi personalisasi, bagaimana siswa-siswa itu dilihat kompetensinya apa, kemudian bikin proyek-proyek yang disesuaikan dengan kompetensi itu. Harusnya tuh begitu fokusnya tuh gimana cara ngajar, tapi nggak tahu ceritanya gitu. Tapi balik lagi ke administrasi, makanya saya heran nih Barayan, ini lucu. Tolong berikan saya sebuah jawaban. Presiden Indonesia mengatakan guru-guru jangan terlalu dibebani oleh administrasi. Menteri Pendidikan mengatakan guru-guru jangan fokus pada administrasi. Guru-guru seluruh Indonesia mengeluh, kami tuh mau ngajar tuh susah karena dibebani oleh administrasi yang terlalu panjang. Oke, begitu. Jadi artinya apa? Dari yang atas sampai yang bawah kompak, fokusnya jangan ke administrasi, fokusnya adalah bagaimana caranya mengajar. Tapi entah bagaimana setiap pelatihan guru dan universitas-universitas se-Indonesia, pendidikan itu kalau misalkan menerima siswa untuk calon menjadi guru, itu yang diajarin kebanyakan adalah administrasinya yang akan diganti kalau menterinya ganti. Yang diajarin itu bukan caranya mengajar sedikit sekali yang tadi saya tunjukkan, gak sampai 10%. Kebanyakan itu adalah bagaimana caranya. Ya ampun, kenapa sih? Makanya saya tanya sekali lagi, dari presiden, menteri, sampai semua guru-guru kompak bahwa fokusnya itu adalah ngajar, bukan administrasi. Tetapi yang ditagih sama kepala sekolah selalu administrasi. Yang ditagih satu hal yang membedakan, Muhammadiyah itu punya satu bidang studi yang disebut dengan kemuhammadiyahan. Ya, untuk semua sekolahnya. Jadi basic value dari Ahmad Dahlan masih terus dituturkan dan diajarkan. Sehingga apapun basic sistem yang ada di negara ini, ya kan, itu mereka tetap ada standar moralnya itu pada Ahmad Dahlan. Tokoh ini, figurnya kuat sekali itu kan. Jadi menurut saya masih sedikit terlindungi. Meskipun beberapa sekolah Muhammadiyah juga mengikuti sistem yang dianut oleh negara ini, ya ada juga 1-2 yang los begitu, ya kan, yang kualitasnya juga buruk gitu kan. Sama juga seperti di NU. NU kan sekarang melalui Ma'arif baru dia sadar dalam 5 tahun terakhir ini. Dia membangun itu, ke NU-an itu, ya kan. Sehingga apapun soal ke-NU-an itu Hasyim Asy'ari, ya kan. Jadi tokoh panutan. Menurut saya penting sekali. Ternyata sekolah banyak yang belum memahami bagaimana melaksanakan profil pelajar Pancasila. Pertama, ada sekolah yang tidak membuat alokasi waktu khusus, tetapi mengintegrasikan dengan jam pelajaran yang ada di sekolah. Mungkin ada guru-guru khusus yang diminta untuk mendampingi, bertanggung jawab, tetapi secara umum proyek profil pelajar Pancasila tidak disiapkan dengan baik. Sehingga ya kemudian para guru asal-asalan saja, sejauh bisa memberi informasi, sejauh dikaitkan dengan mata pelajaran, lalu akan dikaitkan dengan mata pelajaran, sehingga akhirnya sebenarnya tidak terpenuhi sebenarnya target apa yang menjadi tujuan dari profil pelajar Pancasila. Tentang alokasi waktu, juga guru-guru itu tidak membuat alokasi waktu khusus. Jadi
semua mata pelajaran berjalan seperti biasa, lalu pada saat jam pelajaran itu kemudian dipakai untuk mengerjakan profil pelajar Pancasila. Saya bisa paham betapa sulitnya Bapak Ibu Guru ketika harus mendesain kalender akademik selama 1 tahun, mengatur jadwal di mana porsi pembelajaran dan pengajaran waktu, alokasi waktu yang dimiliki oleh Bapak Ibu Guru harus dikurangi 20% untuk alokasi profil pelajar Pancasila. Kalau saya analisis kurikulum yang ada di IKIP, UNY misalkan, dan lain sebagainya, itu anak-anak yang sekolah kayak dulu itu, kayak IKIP itu mereka baru ada praktek lapangan mengajar itu ketika semester 7, semester 8. Ini aneh. Di Finland, di negara-negara maju, orang belajar pedagogis itu semester 2, 3 itu udah bikin riset ke sekolah. Dia nggak diem di kampus. Jadi pengalaman lapangan itu untuk terjun ke sekolah itu at the earlier itu udah dikasih. Kita nih enggak. Jadi semua diajarin teori. Nah, simpelnya itu kurikulum kependidikan kita itu 70% teori, 30% praktek. Saya maunya dibalik. 70 praktek, kasih teorinya yang sederhana aja. Jadi stagnannya itu di situ itu sehingga misalkan sistem. Jadi bayangkan guru sudah 5 tahun, calon guru ini kuliah sudah 5 tahun, dia lulus dari tarbiyah misalkan, lulus dari IKIP, dia ngambil IPS, dia ngambil biografi. Begitu dia mau jadi guru, dia harus punya sertifikat lain. Iya kan? Akte 4 untuk SD, akte 5 macam-macam, PPG. Sistemnya begitu. Saya bilang kenapa nggak di-cut aja, udah 5 tahun ini, yuk ubah aja kurikulumnya. Sehingga nggak perlu lagi pendidikan tambahan yang memerlukan modal lagi, kan gitu. Indonesia Emas atau Indonesia Cemas. Beberapa hari yang lalu gue buat sebuah postingan, dimana gue mirroring ya di Instagram dan Twitter, dan ternyata postingan itu viral banget. Kenapa ini bisa viral? Karena ini memberikan informasi, substansi, dan gambaran realitas tentang keadaan pendidikan kita saat ini, dan siswa-siswa yang sedang sekolah saat ini. Kalau misalnya anak TK yang nggak bisa baca, kita tuh kayaknya nggak perlu takut atau khawatir. Tapi kalau sampai ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan anak SMA yang baca aja masih ngeja, yang ngitung aja masih belum sempurna, kayaknya sah-sah saja kita ngerasa ada yang salah di sini, ya kan? Ya pemirsa, puluhan murid SMP Negeri 1 Pagadara, Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Po kepanjangan SMP. Sekolah makan pempek. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, mulai dari kamu. 1. Garut. Lah. Dan yang jadi pertanyaan lagi, gimana bisa mereka ini duduk di bangku SMA kalau untuk operasi sederhana kayak 9/3 aja mereka masih salah gitu. Mengapa hal ini bisa terjadi?